Cakapnya Azazil. Hati-hati iblis itu. Iblis itu Azazil namanya. Ketika terusir dari surga, baru dikasih julukan iblis sama Allah. Katanya berasal dari kata ablaza iblis yang disesali. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Itu yang saya tahu begitu. Yang disesali itu iblis. Nah, iblis ini kata para ulama pernah menjerit 4 kali dalam hidupnya. Menjerit, teriak. Kapan? Hina lu'ina, saat dilaknat dulu sama Allah. Kita tahu ceritanya ya. Enggak mau sujud sama Nabi Adam, padahal ibadahnya hebat. Iblis, betul kan? Di surga kata Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak ada sejengkal tanah pun yang ada di surga kecuali pernah dipakai sujud sama iblis. Masya Allah. Malaikat hormat, salut dulu. Tapi kan kemudian karena sombong, makanya kita nih yang udah ibadah, rajin, jamaahnya rajin, tahajudnya rajin, masih sombong, berarti siapa? Iblis. Itu ya. Saat dilaknat, iblis menjerit. Wa hina uhbita, saat diusir dari surga, iblis juga menjerit. Pastilah. Bapak yang pada tinggal di rumah mertua aja ya, kalau misalnya macam-macam diusir rumah mertuanya, sakit hati apa kagak itu? Nangis apa kagak? Nangis. Makanya yang masih pada tinggal di rumah mertua jangan macam-macam. Ya, jangan pakai macam-macam kalau tinggal di rumah mertua. Kemudian saat diusir dia harus menangis, menjerit. Wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis menjerit saat Rasulullah dilahirkan. Makhluk-makhluk lain bergembira, iblis jerit. Yang pada bergembira, pada ngerayain maulid, yang kagak gembira, anti maulid gitu. Berarti sama siapa ya? Bapak tadi ngomong bukan saya ya. Tuh. Dan wahina unzilatil Fatihah. Iblis menjerit saat surah Al-Fatihah diturunkan. Kata iblis mungkin ceritanya begini kira-kira, ya gua udah capek-capek nyesatin orang, gua udah capek-capek narik orang ke neraka, ngajak orang maksiat, ngajak orang kafir, durhaka sama Allah. Baca Fatihah dong diampunin dosanya sama Allah ya Allah. Benar tadi kayak kita ngomong. Kalau ngeruqyah nggak usah macam-macam, pakai Fatihah aja. Gak usah digebukin-gebukin daun kelor. Kalau masang susu begitu kali, digebukin juga kali ya. Tuh, itu sampai ya Allah. Maka beruntung kita jadi umat Rasulullah SAW. Makhluk terbaik, manusia terbaik yang Allah katakan laulaka ya Muhammad nama khalqul akbar. Tidak akan aku ciptakan alam semesta ini kecuali untuk kamu. Kalau bukan karena Allah tidak ciptakan. Ini kita bicara temanya maulid aja ya. Tentang Rasulullah gitu ya. Kemudian Sayyidina Ali bahkan sampai mengatakan, "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha mukhalladan." Andai bumi ini, kehidupan dunia ini dikekalkan hanya untuk seseorang, cuma Rasulullah yang pantas kekal di muka bumi. Ulama, kiai, ustaz, nggak ada yang pantas. Apalagi dan ramil, apalagi RT, nggak ada yang pantas, cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang menguji, itu sudah wajar lumrah. Tapi orang-orang non-muslim pun banyak yang memuji Rasulullah. Tokoh-tokoh muslim kalau mereka jujur, objektif, mereka mengakui Rasulullah walaupun mereka tidak beriman. Seorang Mahatma Gandhi, tokoh Hindu paling populer. Mahatma Gandhi. Zaman Presiden Soekarno. Zaman Soekarno, benar. Ya. Beliau itu ketika ditanya tentang Nabi Muhammad sambil meneteskan air mata, dia bilang, kenapa Islam begitu diterima di seluruh pelosok negeri oleh semua manusia? Itu menandakan bahwa Islam tidak disebarkan dengan pedang, kata beliau.
yang membuat Islam sangat diterima dimanapun justru karena sosok pembawanya yaitu Nabi Muhammad yang punya akhlak itu apa? Beliau sampai nangis. Bercerita seorang sejarawan Inggris yang namanya Sir Bernard Shaw. Itu udah punya. Lu udah dangdutan itu. Warung kopi. Seorang sejarawan Inggris yang bernama Sir Bernard Shaw, beliau bilang, biasanya untuk merubah karakter dan budaya satu bangsa dibutuhkan minimal waktu 1000 tahun alias 30 generasi. Baru bisa berubah. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad, kata beliau, dalam waktu 23 tahun merubah Mekah, merubah bangsa Quraisy yang jahiliyah, primitif, barbar, apalagi biadab, menjadi bangsa yang terhormat, menjadi bangsa yang berpendidikan, menjadi bangsa yang mulia. Cuman bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad dan tidak mungkin bisa diulangi oleh siapapun. Itu pengakuan beliau. Mahatma Gandhi itu ya. Sir Bernard Shaw, ini orang sejarawan seorang Inggris. Ada satu lagi profesor dari Amerika yang namanya Katolik, Michael H. Hart. Bagi bapak mungkin yang pernah baca buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, ada di Indonesia bukunya, udah diterjemahin. Beliau menempatkan Rasulullah di nomor 1. Bahkan Yesus, Nabi Isa nomor 3. Nomor 2-nya Isaac Newton, penemu gravitasi bumi. Ketika ditanya oleh muridnya, Prof, kenapa Anda menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh di dunia? Kata beliau, kalau aku tidak menempatkan Nabi Muhammad di puncak tertinggi, berarti aku telah mengkhianati sejarah peradaban manusia. Tidak ada manusia satupun manusia yang bisa menandingi pengaruh Muhammad di muka bumi ini. Mereka banyak ngakui Rasulullah SAW. Atau juga dulu orang yang hidup di zaman Nabi ini, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang pada kafir dulu. Abu Tambus. Abu Janda belum ada. Oh, ada. Belum ada. Itu para ahli tafsir mengatakan, sebenarnya mereka itu di hati kecilnya mengimani Nabi, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Cuman mereka gengsi, mereka itu tokoh, juragan, bos, orang kaya. Mereka gengsi. Kenapa para ahli tafsir mengatakan mereka sebenarnya mengiyakan di hati kecil mereka? Ya bagaimana enggak, Rasulullah dari fisik aja udah beda, Pak. Para sahabat bilang, kalau malam-malam jalan di waktu gelap ketemu Nabi itu langsung berubah jadi siang. Karena apa? Tubuhnya bercahaya. Iya kan? Syekh Ja'far Al-Barzanji kan cerita, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudsiyah fa akhadhaha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u syarah. Jadi saat Rasulullah lahir itu malam yang gelap gulita bercahaya terang benderang, dan itu bukan cuma di Mekah tapi di seluruh dunia. Tubuhnya Nabi yang memang bercahaya. Kita kalau melihat orang begitu, tubuhnya bercahaya, kemudian ganteng, Nabi itu kan katanya, kita tuh baru nama nih Pak, kegantengan kita semua manusia laki-laki yang ada di dunia itu ternyata diambil dari ketampanan Rasulullah Sallallahu. 1/4-nya udah diambil Nabi Yusuf. Kita 3/4 rame-rame. Makanya mohon maaf kalau ada yang kagak kebagian bisa deh. Rame-rame 3/4 berapa miliar orang. Itu begitu para ulama. 1/4 udah diambil Nabi Yusuf. Iya. Tuh. Karena apa? Nabi Adam saja diciptakan oleh Allah
itu dari diambil juga ada unsur cahaya Muhammad, cahaya Rasulullah. Karena pertama kali Allah ciptakan itu Nur Muhammad, bukan alam semesta. Cahaya Rasulullah dulu. Nabi Adam ketika dibaringkan di surga, mau diciptakan oleh Allah, itu sudah diberikan ada, ditiupkan ada cahaya Rasulullah dari situ diambil. Ya kita kira-kira begitu. Gitu. Tadi mohon maaf ya kalau ada kebagian bisa. Coba bayangin, kita bertemu orang seperti Rasulullah SAW dengan banyak keistimewaan. Kan dikatakan Rasulullah itu nggak pernah nguap sepanjang hidupnya, nggak pernah nguap. Kalau kita udah ngopi nggak tahu. Balar itu masuk. Iya, ngaji kagak ngopi lo ngantuk bener udah. Rasulullah tubuhnya nggak pernah ditemplokin laler. Kalau kita kan dilalerin. Ya kan? Rasulullah itu kalau tidur matanya doang, hatinya mah nggak tidur. Rasulullah itu kalau jalan ke depan matanya itu sekaligus bisa melihat ke belakang tanpa noleh. Ya kalau supirnya di samping gitu, kira-kira ada supir beliau langsung. Bahkan pendengaran dan penglihatan Nabi itu bahkan katanya tembus ke 7 lapis langit. Masya Allah. Makanya nggak ada yang bisa bohong di hadapan Nabi. Nggak ada. Dan ada satu sahabat ini diizinkan sama Allah, ya, pernah ngintip Nabi lagi pipis, penasaran. Karena Nabi itu semua penasaran, Rasulullah kalau pipis bagaimana sih? Diizinkan sama Allah bisa ngintip. Itu beliau cerita Nabi pipis itu enggak ada bekasnya, buang air enggak kering, enggak pakai disiram. Kalau kita kan kalau udah 3 kali masih goceng kalau gitu kan, enggak ada Nabi pipis. Dan saya ingat satu cerita ini yang mungkin jarang kita dengar. Saya dengar dari penjelasan dulu kami waktu di Kairo, seorang ulama besar di Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy'ari. Dia udah wafat. Beliau pernah cerita, dulu saya pernah berkumpul bersama ulama-ulama di dunia. Kalau nggak salah waktu itu OKI yang negara-negara Islam. Organisasi Islam, negara Islam. Okay. Nah, beliau cerita, ini ulama-ulama dari seluruh dunia pada penasaran. Apa yang beliau tanyakan, mereka perdebatkan. Itu dulu Nabi waktu meninggal, jenazahnya kan dimandiin. Airnya kemana? Nah. Ini yang ditanya. Waduh ribut. Dan nggak ada keterangan. Nabi udah meninggal, nggak ada hadis kan. Sahabat juga ada nggak yang pernah cerita? Rasanya nggak ada, orang ulama aja nggak tahu apalagi kita kan. Akhirnya beliau bilang gini, saya minta waktu beberapa hari, saya mau minta petunjuk sama Allah. Lama. Akhirnya kalau tidak salah beliau cerita 2 hari kemudian beliau mimpi. Yang lama mimpinya kemenangan. Kalau itu kan mau setan dulu ya. Tidur di depan mimpi gitu. Mimpi ketemu Nabi dan beliau tanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Ketika jenazahku dimandikan kata Rasul, akhirnya langsung diserap oleh langit, disebarkan ke seluruh dunia lewat hujan, diturunkan hujan. Dan di mana tanah ada yang tertetes air hujan itu dari tubuhku, disitulah dibangun masjid termasuk. Nurul Amal ini. Masya Allah. Ini berarti termasuk yang dapat tetesan air jenazah Rasulullah SAW. Insya Allah mimpi ketemu Nabi mau benar, karena setan tidak bisa menyerupai Rasul. Tuh, alhamdulillah ya. Disebarkan ke seluruh dunia, disitulah yang kena tetesan airnya, berarti di situ dibangun masjid. Di situ nyebutnya masjid, musola masuk kota ya. Jangan-jangan kagak dapat boti. Kecepletan doang. Kita kan boyongan, musola ada langgar, ada surau, gitu ya. Ya mudah-mudahan dapat semua gitu ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah juga. Dalam hal ini saya ingin juga menyampaikan bahwa terkadang dalam kita mengikuti maulid diceritakan tentang kehidupan Nabi, perjuangan Rasul, tapi jarang yang bahas tentang wafatnya Nabi. Padahal 12 Rabiul Awal
Dan di sini banyak hikmah. Saya cuma ingin bahas ini juga ya. Karena maulid kita sering dengar ya. Dan memang tujuan utamanya adalah meneladani akhlak Rasul. Nah, Allah kan bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah itu berarti seluruh sisi kehidupan. Kalau kita mengagumi orang lain, mungkin hanya 1-2 hal saja, ilmunya, akhlaknya, mungkin yang lain tidak ya. Tapi kalau Rasul, uswatun hasanah itu semuanya. Rasulullah sebagai nabi, sebagai pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang sahabat, sebagai pebisnis, sebagai ahli strategi perang, semua harus kita teladani karena contoh terbaik. Kenapa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasul. Aku langsung dididik sama Allah lewat Jibril, maka aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu. Maka yang harus kita contoh dari Nabi, semua sisi